waktu kita ngelihat ke lubang kunci, kan pintu kan ada lubang kuncinya itu ya. Itu nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Tapi gelap. Iya gelap, tapi tetap suaranya tetap ada. Gitu terus nggak tahu kenapa kayak matanya merah, terus alisnya tuh tebel gitu loh Kak. Habis itu nggak ada hidung. Halo Diazens, balik lagi di Dia Misteri sama aku Heavy. Di Dia Misteri ini kita podcast, jadi aku nggak bakal sendirian untuk menceritakan kisah misteri kepada kalian karena aku kedatangan bintang tamu yang bersedia menceritakan kisah horor yang dia alami. Kita sudah kedatangan Vici. Boleh senyum Vici? Serem banget ya? Oh sana. Nah oke. Jadi Vici ini bersedia datang ke studio baru kita yang memang temanya alam banget biar makin serem gitu di Azens karena cerita dia juga nggak kalah serem nih dari vibes kita malam hari ini. Kita langsung aja kali ya Vici. Iya. Untuk menceritakan pengalaman yang kamu alami sendiri ya? Iya. Oke, silahkan. Di Azens penasaran nih udah nungguin. Iya. Waktu itu kan kebetulan masih maba ya. Semester 1 2018. Kejadiannya sih bulan November kalau nggak salah. November, ya. Pertengahan November. Nah, waktu itu kan kayak apa ya, saya bingung nih, ini kan kayak terasa di mimpi, tapi itu ternyata kayak beneran kerasa. Saya tuh mimpinya tuh kayak ada apa ya, kayak gempa gitu loh Kak, gempa, tapi kok nggak berhenti-berhenti gitu. Terus habis itu saya kayak membuka mata dikit banget, itu terasa getaran di kursi tempat tidur saya itu kayak keras banget, dan itu kayak ada suara decitan juga di kasur saya kan spring bed kan kayak suara decitannya kan khas gitu ya. Suara springnya itu ya? Iya, suara springnya itu. Nah habis itu saya... Kamu tidurnya sendirian tuh? Iya dong. Mau di-spill kosannya nggak? Boleh ya nanti. Terus abis itu bangun ya. Nggak bangun sih, setengah sadar gitu. Saya tuh kayak ngelihat ada tiga anak kecil botak gitu. Di kasur saya. Di atas kasur? Iya, di atas kasur saya. Posisinya mereka berdiri, duduk? Loncat-loncat. Terus itu beneran apa ya, dia botak gitu, pakai celana dalam putih. Berarti kayak tuyul yang sering kita diceritakan ya? Iya. Bentuknya tuyul itu masalahnya gitu. tiga anak. Tiga makhluk sosok. Iya di situ kan. Loncat-loncat gitu. Kan saya kayak aneh, ini mimpi tapi saya ngelihat nyata. Ini yang saya lihat itu kamar saya. Kamar saya bener ada lemari, bangku sama posisinya kamar persis, kamu banget. Iya, persis kamar saya. Habis itu setelah saya ngelihat 3 anak yang loncat-loncat ini, nah ada nih sosok perempuan juga, rambut panjang, pakai baju putih, duduk di bangku meja belajar saya, menghadap ke cermin. Kayak, ya Allah, ini saya ngelihat langsung. Kamu nggak langsung mencoba bangun saat itu? Susah Kak, kayak sleep paralysis ya, kayak ketindihan gitu ya. Iya. Susah banget buat, ini tangan saya gerak itu susah. Buka mata pun juga susah. Kayak gitu. Habis itu saya kayak memberanikan diri buat buka mata. Terus setelah buka mata ini otomatis empat makhluk sosok ini hilang. Hilang nggak ada. Tiba-tiba telinga saya ini sakit. Waktu saya buka mata tuh kayak ada yang teriak banget, itu sakit terusan. Terus habis itu saya berarti teriakannya besar, tapi yang dengar cuma teriakan kamu. Teriakan cewek, itu kayak apa ya? Nyaring banget gitu loh suaranya. Udah kayak gitu. Nah, habis itu saya chat ke grup kosan kan. Apakah ada yang dengar suara ini jam segini? Itu kejadian jam 4:30 ya. 5 pagi ya? Iya, 5 pagi. Ternyata nggak ada, cuma aku doang yang mendengarkan kejadian itu. Kamu juga make sure ada gempa mungkin? Tidak ada Kak, saya langsung buka Twitter itu. BMKG. Ya, BMKG update ya? Nggak ada sama sekali. Terus, oh ya udah, ini
kejadian aneh sih buat saya. Terus sorenya saya cerita kan ke teman kos, cutting kosan kalau ternyata emang di situ ada itu. Di situ di kamar kamu? Bukan di kamar sih, lebih tepatnya di kosan saya. Karena pernah juga kejadian cutting saya tuh punya keponakan. Keponakannya itu kebetulan indigo sih. Nah, waktu keponakannya main ke kosan, ternyata dia diajak main sama 3 anak ini. Wah. Diajak main untuk buat lari-larian di sekitar lorong kosan gitu. Terus kayak apa ya? Dia mau juga sih ngobrol juga mereka ternyata. Padahal dia sendirian nih si anak ini, cuma dia lari-lari kayak ada yang ngajakin main gitu. Kayak gitu, kayak aneh kan Kak. Tapi setelah itu kamu ada ngalamin lagi nggak? Setelah itu ada sih Kak. Masih di kosan? Iya. Itu bodohnya saya di kosan sendirian tanpa ada temen ya. Waktu itu emang saya habis dari kampus, capek Kak. Tidur kan sampai maghrib itu. Nah ternyata ini ibu kos saya kan yang ditinggal di bawah. Kosan saya kan 2 lantai. Ibu kos saya itu juga pergi. Nah yang di kosan ini ada 10 kamar itu juga nggak ada yang penghuninya. Jadi mereka semua ada acara masing-masing gitu kan. Lagi nggak ada yang di kos dan kamu sendirian. Iya saya sendiri. Habis itu nggak tahu kenapa ini ada orang mandi di kamar mandi bawah. Itu kayak apa ya? Itu jam 6:30 malam Kak. Saya kebangun 6:30 malam kok ada orang mandi di bawah, suara gebiuran air tuh ada. Terus kamu make sure nggak ke ibu saya kos waktu itu mungkin? nggak berani sih Kak, karena Atau kalau make sure ke chat di grup mungkin? Iya, di chat di grup saya. Ternyata emang nggak ada orang. Kan ada pembantu juga, kemudian ibu kos. Pembantu ibu kos itu nggak nginep di situ Kak. Jadi jam maghrib itu dia pulang. Jadi kamu bisa memastikan bahwa saat itu kamu Sendiri, udah nggak ada apa-apa lagi di situ. Terus cara kamu mengalihkan perhatianmu biar nggak terlalu takut? Iya, untungnya ada teman saya yang tiba-tiba pulang gitu kan. Itu yang buat saya tenang kan. Kamu cerita ke dia? Iyalah, habis itu kita. Terus kalian takut berdua? Iya, kebetulan ada 2 orang lagi yang pulang. Kita takut berempat. Bukan takut berempat. Iya, habis itu kita ya cerita-cerita. Ternyata nggak tahu kenapa emang setelah kita berempat berkumpul ya di kamarnya teman saya, itu ada yang totok-totok di garasi. Belum berhenti walaupun kalian sudah rame. Baik, terus? Ada yang totok-totok di garasi. Kita kira kan kayak yang pesan GoFood atau apa gitu kan. Ngetok pakai tangan, bukan yang kayak lagi malu gitu. Masalah tok itu durasinya tuh lama loh Kak. Hampir 5 menit ada. Itu nggak berhenti. Kita make sure-nya kayak apakah ada yang pesan GoFood atau Grab gitu kan. Nggak ada. Coba chat yang terdekat teman terdekat kalian, tiba-tiba ada yang kirim gitu kan. Nah itu nggak ada. Akhirnya kita cek kan ke bawah, turun sama-sama. Iya berempat. Bodohnya ini kita kok nggak nyalain lampu garasi gitu loh. Nah terus waktu kita ngelihat ke lubang kunci, kan pintu kan ada lubang kuncinya itu ya. Itu nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Tapi gelap. Iya gelap, tapi tetap suaranya tetap ada. Aduh merinding aku tangan tuh. Iya. Enggak nih emang udara di sini lagi dingin ya emang ya. Kita outdoor. Ini bukan karena apa-apa, positive thinking. Nggak ada apa-apa tapi suaranya tetap ada. Tapi kan kalau kita lihat dari lubang kunci kan logikanya kita nggak bisa lihat secara keseluruhan kan, ada blind spotnya gitu. Oh iya. Apakah mungkin ada yang bukan ada orang gitu ada orang apa ada, kucing? Kalau kucing itu pasti ada di balkon kan. Nggak pernah sampai ke bawah garasi itu nggak ada, depan garasi nggak ada. Kalau kucing pasti di balkon. Nah itu kayak nggak ada orang beneran. Terus kita tuh sampai nguping gini loh Kak. Make sure, dan kalian berempat dengar semua dong, nggak cuma kamu doang. Iya, kita nguping terus siapa tahu kan ada suara langkah kaki gitu kan. Kira nggak ada. Tok doang. Iya, tok, cuma tok, ketok tok, doang. tok gitu. Nah terus
temanku sih yang lihat, katanya ada siluet kayak terbang gitu di tangga, tapi ya aku nggak lihat sih waktu itu. Terbang di tangga, ngarah naik apa turun? Naik. Itu kayak kain putih naik gitu. Berarti ke arah kamar-kamar kalian? Iya. Aneh ya? Mungkin bayangan. Iya, bisa jadi. Tapi kan saya nggak tahu ya. Itu cerita teman saya. Terus kalian langsung kabur? Iya, kita kabur dong. Langsung ke kamar yang paling aman. Yang paling aman tuh kamar yang nggak ada kamar mandinya. Maksudku kita pikirnya kan karena kamar saya waktu dulu tuh deket kamar mandi kan lembab. Nah kalau lembab kan biasanya ada aura-aura aneh gitu kan. Nah kita pergi ke kamar yang paling aman, di sana bermalam gitu. Satu kamar akhirnya kalian tidur barengan? Iya, padahal itu cuma berapa ya, 5x4 mungkin. Terus pas kalian naik lagi suara itu masih ada nggak? Nggak ada sih Kak. Akhirnya yang terakhir berhenti. yang itu. Yang terakhir temanku ngelihat ada bayangan putih gitu naik. Malam itu kalian bisa tidur tuh? Tidak lah. Begadang dong. Kalau bisa tidur kayaknya psikopat. Udah ngalamin gitu malah bisa tidur. Kita cuma nunggu teman-teman yang lain datang sih. Terus Terus ya itu cutting saya datang, cerita-cerita horor semua yang di kosan gitu. Cuma saya nggak berani itu ya. Takut nanti saya. Oh iya. Terus setelah itu ada lagi nggak yang di kosan? Yang di kosan. Sudah sih. Berarti so far yang kamu alami di kosan itu hanya mendengar aja ya, nggak melihat? Melihat loh Kak, itu yang saya bangun tidur itu. Oh iya ding, yang lompat-lompat. Belum takut banget. Ya lagi mendengar dan melihat. Iya. Tapi kalau kayak di rasuki gitu, oh jangan. Jangan ya, jangan. Tapi sampai. Jangan sampai, nggak pernah berarti. Enggak. Oke, ada lagi nggak yang di kosan? Tidak sih. Oke. Terus selain yang di kosan? Selain yang di kosan, SMA sih Kak. Oh mundur lagi nih ya timelinenya ke SMA. SMK sih. Kok SMK SMA. Waktu itu kan les ya, pulang les gitu. Terus jam 6 maghrib pulang. Itu emang tempatnya rada angker sih, karena kan saya kan pulang lewati kuburan. Nah pemakaman ini gelap ya. Waktu itu kan mau hujan juga, jadi hawanya makin gitu. gelap. Terus waktu saya pulang naik motor itu sendiri, itu aneh banget. Biasanya jalan itu rame, tapi ternyata waktu itu kok cuma saya yang lewat jalan itu. Nah ini tiba-tiba ada ranting pohon yang seperti itu Kak. Yang itu, mana? Itu yang di belakang Masnya. Ranting, bukan yang gelantungan kan? Bukan. Ya itu, pohon itu. Oke. Pohon itu. Tiba-tiba menghalangi di depan saya gini. Oke. Kayak, ya bayangin ya Kak, itu jalan cuma satu arah doang gitu kan. Itu ngehalangin di tengah-tengah. Saya mau ke sini, ini sudah kayak apa ya? Bukan jurang sih. Parit gitu ya? Iya, parit. Kesini parit, kesini malah kayak apa ya? Persawahan gitu loh Kak. Nah kan saya bingung ya mau lewat mana. Ini kalau saya tabrak saya kesurupan. Akhirnya saya ya udahlah. Waktu itu lewat kamu akhirnya ke kanan gimana? dikit gitu. Hampir saya jatuh sih sebenarnya. Ke kanan dikit lurus. Habis itu saya cek lewat spion, nggak ada dong. Ya, kamu ngelihat spion? Iya. Ya, berani banget sih. Penasaran Kak. Itu beneran apa ya? Pohon itu ngambang gitu Kak. Satu ranting ini, satu pohon ini melintang di tengah jalan. Bukan melintang, ya berdiri gitu. Tadi tuh aku mikirnya rantingnya ya rubuh kena angin gitu. Tidak. Berdiri. Nah, pohon kan logikanya punya akar. Iya. Oh itu nggak ada akar, tiba-tiba kayak gitu. Udah. Dia berdiri di depan saya. Ini kan aspal ya Kak. Dia tiba-tiba segini Kak. Kamu ngelihat sendiri? Ngelihat Kak. Astagfirullahaladzim. Serem banget. Pas kamu ngeliat ke spion apa tadi? Hilang. Padahal saya ngelewatin itu. Terus kamu langsung tancap gas. Iya. Lazim. Tapi ternyata emang di situ angker sih Kak. Karena memang ada pemakaman juga ya. Iya. Nah besok-besoknya kan kamu lesnya pasti kayak rutin gitu kan, ada schedule-nya. Terus pas lewat sana lagi? Iya nggak ada, udah itu doang sih. Ada Kak. Wah nah,
cerita lagi nih Kak. Gas. Ini kejadian kakak saya sih. Ya lewat jalan itu juga. Lewat jalan itu juga. Kebetulan kakak saya ini pasangan suami istri ya. Dia kan saya yang bonceng. Nah istrinya ini dia kan habis malam-malam memang habis kontrol dokter gitu kan. Bodohnya naik motor malam-malam lewat situ. Nah habis itu tiba-tiba ini si istrinya ini dia ngerasa kayak ketawa sendiri gitu, ketawa keras gitu loh Kak. Sorry, meriksa dokter lagi hamil. Iya. Oh. Katanya ya dia Zens, ibu hamil itu wangi katanya di hidung para lelembut yang ada. Terus Dia tuh apa ya? Dia tiba-tiba ketawa keras gitu. Itu yang sadar itu cuma si suaminya ini. Suaminya dia dipeluk erat gitu Kak. Dilepas nggak bisa. Itu sambil ketawa terus. Jalan pulang ketawa sampai akhirnya tiba-tiba katanya apa kakakku itu dia istrinya pingsan kan, pingsannya sambil tuk gitu di punggungnya kakakku. Nah tapi untungnya nggak lepas ya si pegangan ini. Nah dia tuh pingsan tuh gara-gara ada pengajian di musola. Itu tiba-tiba dia pingsan. Sebelum lewati musola itu dia masih ketawa-ketawa mulu Kak. Terus ketawa dari dia ngelewatin si jalan yang ada kuburan, sampai akhirnya ketemu musola yang lagi ada pengajian, dia akhirnya pingsan gitu, berhenti dan pingsan. Gitu. Terus tiba-tiba dia sadar waktu aku buka gerbang rumah. gitu. Tiba-tiba dia sadar. Tapi setelah dia sadar dia tidak ingat bahwa tadi dirinya. Dia nggak inget. Ini suaminya kan juga parnoan ya, juga takut gitu kan. Iya, dia mau teriak tuh nggak bisa karena emang jalan itu sepi, nggak ada perumahan sama sekali kan. Karena tadi kan ada sawah di kirinya, ada. Nggak ada perumahan, jadi kan bisanya minta tolong tuh waktu musola ini ada pengajian itu. Nah, dia tuh mau berhenti di musola itu, kakak saya mau berhenti di musola itu buat minta tolong ini istrinya. Tiba-tiba pingsan, abis itu ya udahlah bawa pulang Isola. Jarak dari musola ke rumah berarti dekat. Oh jadi sekalian bawa pulang aja gitu ya. Terus setelah itu kakakmu diperiksa kandungannya aman-aman kan? Aman sih Kak, kandungannya aman. Cuma ya itu kayak tiba-tiba kok dia ngerasa sudah sampai di depan rumah, padahal sebelumnya dia inget terakhir itu dia ngelewatin lampu merah. Habis itu udah nggak inget apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Astaga, takut banget. Ya, udah lahir belum nih adik anaknya? Sudah. Oh iya, belum lah ya. Terus apa lagi nih? Oh iya. Itu yang aku Kenapa? tadi cerita di apa? Temanku yang cutting itu loh. Ternyata juga ngalamin itu. Yang di kos? Itu sebelah banget. Dia sebelah kamarku banget itu. Apa yang Dia dialami? juga gitu. Kalau nggak salah aku udah lupa ya Kak. Karena kan nggak ngalamin langsung. Dia itu abis sholat subuh gitu, ngebuka pintu mau apa sih dia nggak tahu aku. Pokoknya mau buka pintu tiba-tiba jalan itu tiga gundulan. Tiga bocil itu di depannya. Bocil iya. Dengan santuy. Iya. Dia Terus langsung tutup pintu dengan keras kan saya jadi bangun kan. Terus saya coba, kenapa, kamu ada apa? Kamu nggak kerasa ada anak kecil lari gitu? Enggak, aku bangun gara-gara kamu nutup banter banget gitu. Itu aja. Kalau boleh tahu muka dari si tiga makhluk ini kamu ingat nggak? Mukanya sih rada samar sih. Yang aku inget tuh malah ibunya loh. Ibu yang kamu lihat rambut panjang yang ada ke cermin tadi itu kan? Karena kan mantulnya kan ke cermin ya. Saya kan tidur tuh menghadap ke cermin. Gimana muka si ibu ini? Wajahnya si ibu itu apa ya? Dia matanya merah Kak. Terus bibirnya tuh apa ya? Lip tint yang putih gitu. Bentar. Yang pucet gitu. Oh, nude. Coy. Gitu terus nggak tahu kenapa kayak matanya merah terus alisnya tuh tebel gitu loh Kak. Habis itu nggak ada hidung. Coy, aku takut banget.
Sorry. Lanjut yang deskripsi warna wajah si ibu. Dia bilang matanya merah, alisnya tebal. Alisnya tebal, gak ada hidung. Mulutnya pucet banget. Oh, kayak Voldemort. Tapi alisan loh, Kak. Itu yang kamu lihat jelas. Yang jelas banget tuh si bocil ini sih sebenarnya. Bocil 3 ini itu beneran nggak ada rambutnya. Nggak ada rambut. Botak licin gitu ya jadi. Nggak ada rambut, dia nggak tahu ya, dia karena menghadap ke ibunya ya. Oh, jadi pas dilompat-lompat itu dia ngebelakangin kamu. Iya, ngadep ke ibunya, tapi jelas banget kalau dia cuma pakai celana dalam putih gitu, segitiga. Segitiga cuma pakai celana dalam aja. Iya. Berarti kamu nggak lihat wajahnya dong? Ibunya sih yang jelas banget itu. Karena tadi ya? matanya bener-bener merah gitu, Kak. Dan berarti dari pantulannya dia ngeliat ke kamu? Iya, ditatap matanya gitu. Kamu tatap balik nggak? Ya itu karena sadar itu udah aneh kan. Habis itu ini kan pertamanya kan nggak bisa gerak kan, tangan sama mataku nggak bisa melek langsung, nggak bisa. Itu aku buka mata sama nyoba gerakin gitu. Tiba-tiba ini ada suara teriakan gitu, cewek di telinga kananku itu. Tiba-tiba sakit doang. Lama itu, Kak. Setelahnya kamu ini nggak sih kayak ngaji, langsung ngajiin kamar? Oh iya, saya langsung tobat itu. Setelah itu berarti nggak ada gangguan di kamar kamu lagi? Enggak sih, Kak. Waktu itu sih coba deh Kakak. Apa? Karena teman-teman saya sih mencoba masuk ke kamar saya itu ya, yang sebelum pindah kamar itu. Bukan sih, hawanya tuh udah kayak gak enak gitu, Kak. Buka kamar, terus buka pintu, langsung panas gitu, panas gak enak gitu, Kak. Kayak ada sesuatu gitu. Pintumu ngadep mana? Waduh, feng shui tiba-tiba. Soalnya ada juga nih kamar teman aku yang memang agak panas gara-gara ya temboknya itu langsung diterpa sama sinar matahari gitu loh. Jadi kamarnya itu agak panas. Posisi kamarmu gimana? Posisi kamarku kan itu kan bangunan lantai 2 ya, Kak. Jadi lorong-lorong gitu, Kak. Jadi nggak berderet gitu pokoknya kamarnya seperti nggak kos-kosan. menghadap ke matahari. Jadi memang agak janggal kalau masuk tuh malah jadi anget gitu. Iya, anget panas gitu, Kak. Nggak pernah dingin. Iya, kapan-kapan kita akan room tour ke kamarnya. Saya sudah pindah ya, Kak? Sudah pindah nggak jadi. Kita room tour ke orang yang tinggal di sana. Kita langsung gerebek. Terus ada lagi nggak? Sudah. Vici? Tidak. Yang di kampus? Oh, nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada. Aman. Alhamdulillah. Setelah itu kamu nggak pernah ngalamin lagi apapun di kos? Enggak sih. Waktu di kos baru saya juga aman-aman aja sekarang. Oh, yang setelah pindah ini ya? Aman-aman aja. Teman-teman tetangga kos juga nggak ada? Maksudnya? Pengalaman teman-teman yang kos dulu lain? Di kamar lain? Nggak ada kok. Aman kan? Ya udah. Oke. Kalau gitu udah rampung berarti ya cerita dari Vici. Iya. Yang luar biasa nyeremin. Jujur nih kita kebawa banget sampai tangan dingin, sampai deg-degan, sampai pusing. Semoga setelah ini kita bisa tidur dengan nyenyak sambil dengerin murotal. Kalau gitu di Azens, itu tadi cerita dari Vici. Terima kasih banyak Vici sudah mau sharing sama kita dan di Azens di sini untuk episode kali ini. Semoga tidak ada pengalaman yang tidak mengenakan lagi. Iya, amin. Semoga setelah ini ada pengalaman yang baik-baik aja. Tapi kalau ada, ya lumayan kamu bisa kita undang lagi ke sini. Kalau kita di Azens, itu tadi cerita dari Vici. Semoga bisa menginspirasi kalian. Kalau kalian suka sama ceritanya, kalian bisa kasih likes di video ini. Kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah sini. Kalau kalian ngerasa cerita ini menarik, kalian bisa juga share ke teman-teman kalian yang lain. Kalau gitu aku Heavy pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Bye-bye, sampai ketemu di episode selanjutnya.